What happened, Steph? Three, two, there it is, there it is. Let's go. Get it down! Get it down! Check. Verify. Bring her down. Halo para pencinta film dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam semua hal. Nah bre, alur cerita film kali ini kita akan membahas film yang sering sobat tunggu-tunggu, yaitu film bertema hacker yang berjudul Sword Fish yang rilis pada tahun 2001. Film ini berkisah tentang seorang hacker hebat yang dimanfaatkan oleh teroris kelas kakap. Teroris ini menyuruh hacker tersebut untuk menciptakan sebuah program dan virus yang nantinya program dan virus tersebut digunakan untuk mencari uang yang ada di bank dengan nominal yang sangat banyak. Jadi bagaimana keseruan yang ada di film ini? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai ketika kepala teroris bernama Gabriel menyewa beberapa hacker untuk melancarkan rencananya. Di sebuah bandara terlihat seorang pria bernama Thorvald yang sedang diperiksa oleh para petugas. Di sini para petugas menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Hingga kemudian Thorvald pun dibawa ke sebuah ruangan khusus untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, dan ternyata Thorvald ini adalah salah satu hacker yang disewa oleh Gabriel. Namun sayangnya, karena Thorvald ditangkap oleh FBI, ia pun harus dibunuh oleh orang suruhan Gabriel. Gabriel tidak ingin Thorvald membuka rahasia tentang misi yang akan mereka lakukan. Jadi, untuk cari aman, Gabriel pun terpaksa membunuh Thorvald di tempat itu. Nah, sementara itu, Gabriel pun terpaksa mencari hacker hebat lainnya untuk melancarkan rencananya itu. Ya, bisa dibilang rencana jahat Gabriel tidak akan bisa berjalan tanpa adanya seorang hacker. Karena rencana itu akan berhubungan dengan sebuah perusahaan yang dimana sistemnya sangat luar biasa. Gabriel pun mengutus asistennya bernama Ginger untuk menemui Wolverine. Maksudnya di film ini adalah karakter bernama Stanley. Nah, Stanley ini adalah mantan hacker yang pernah ditangkap oleh FBI. Dia pernah dipenjara selama 2 tahun karena pernah mengobrak-abrik sistem yang ada di FBI dengan sebuah virus. Karena perbuatannya itu, negara pun mengalami kerugian yang cukup banyak. Walaupun telah bebas, Stanley tidak diperbolehkan lagi menyentuh komputer dan juga jaringan internet seumur hidupnya. Ketika Ginger bertemu dengan Stanley, dia pun menyuruh Stanley untuk bertemu dengan bosnya yaitu Gabriel. Stanley sempat menolak ajakan Ginger. Nah, Ginger ini sebelumnya sudah mencari tahu seluk-beluk mengenai Stanley. Jadi, apapun informasi mengenai Stanley, dia pun sudah tahu banyak. Dia pun memanfaatkan titik lemah dari Stanley. Agar Stanley mau ikut dengannya, Ginger pun memberi Stanley uang muka sebesar $100. Dan yang harus dilakukan Stanley hanyalah untuk bertemu dengan bosnya itu. Stanley yang waktu itu sangat membutuhkan uang, mau tidak mau dia pun menerima tawaran tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun terbang ke Los Angeles untuk bertemu dengan Gabriel. Ketika Stanley telah bertemu dengan Gabriel di tempat itu, tanpa banyak berbasa-basi, Stanley pun langsung dites oleh Gabriel sehebat apa Stanley dalam dunia perhackingan. Stanley pun harus meretas sistem milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Di sini, Stanley sempat memperingati Gabriel kalau dia tidak diperbolehkan menggunakan perangkat komputer. Karena sempat menolak, Gabriel pun menyuruh anggotanya menodongkan pistol di kepala Stanley. Mau tidak mau, Stanley pun harus melakukan apa yang diminta oleh Gabriel. Dengan penuh tekanan, Stanley pun harus meretas sistem tersebut. Tidak hanya ditodong dengan sebuah pistol, Gabriel juga memberikan Stanley sebuah kenikmatan dengan menyuruh seorang wanita
untuk melakukan mantap-mantap dengan batangnya Stanley. Walau mendapatkan tekanan dari atas dan juga bawah, hal itu tidak mengganggu konsentrasinya. Akhirnya Stanley pun berhasil membobol sistem tersebut hanya dalam waktu 60 detik saja. Dari tes itu, Gabriel pun yakin bahwa Stanley adalah hacker yang mereka cari. Skill hacking yang dimiliki Stanley tidak banyak dimiliki oleh hacker lainnya. Bisa dibilang, di film ini Stanley adalah hacker yang sangat-sangat hebat dan juga jenius. Sementara itu, di sisi lain, agen FBI bernama Robert sedang menyelidiki kasus kematian hacker bernama Thorvald. Dari hasil analisanya, dia menemukan hal yang sangat mencurigakan. Di mana dari hasil rekaman CCTV, dia melihat kedatangan Stanley di Bandara Los Angeles. Kedatangan Stanley itu berselang 2 jam dari kematian Thorvald di bandara itu. Robert sangat mengenal Stanley, karena dulunya dialah yang menangkap Stanley atas kasus peretasan di markas FBI. Robert sangat penasaran, ada gerangan apa nih? 2 hacker hebat datang ke Los Angeles di hari yang sama. Robert menduga bahwa kedatangan mereka ada hubungannya dengan kejadian besar yang akan terjadi di Los Angeles. Karena Robert punya firasat yang tidak baik akan hal itu, dia pun mengirim anak buahnya untuk mengintai Stanley. Sementara itu, Stanley yang telah direkrut oleh Gabriel, dia pun langsung diberi fasilitas yaitu sebuah perangkat komputer dengan spek yang sangat canggih dan juga bandwidth internet dengan akses yang tak terbatas. Dari perangkat ini, Stanley bisa mengakses 6 network berbeda secara simultan, yang sangat mustahil dilakukan di perangkat biasa. Stanley pun diberi tugas oleh Gabriel untuk membuat sebuah aplikasi dan juga sebuah virus yang sangat canggih. Aplikasi yang akan dibuat oleh Stanley bernama Hydra. Aplikasi Hydra yang akan dibuat Stanley nantinya memiliki fungsi untuk bisa menembus sistem keuangan yang ada di seluruh perbankan dunia. Dan jika Stanley berhasil membangun aplikasi tersebut, nantinya Gabriel akan memberikan imbalan sebesar 10 juta dolar. Nah, demi bisa memperjuangkan hak asuh anaknya, Stanley pun menyanggupi dan setuju dengan imbalan tersebut. Di hari berikutnya, Stanley yang sangat kangen dengan anak gadisnya itu, dia pun berniat untuk menemuinya. Mereka pun bertemu di sekolah, dan anaknya ini bernama Holly. Ternyata Holly juga sangat kangen dengan ayahnya ini, dan dia berharap mereka bisa bersama lagi. Nah, karena ibunya Holly telat menjemputnya, di sini Stanley pun memiliki kesempatan untuk mengantarkan anaknya pulang. Namun, setelah itu tiba-tiba dia didatangi oleh anggota FBI, salah satu anak buahnya Robert. Stanley yang trauma ditangkap oleh Robert, dia pun langsung kabur. Di tengah pengejaran dengan aksi yang sangat luar biasa merepotkan, akhirnya Robert berhasil menangkap Stanley. Robert sangat heran, mengapa Stanley harus kabur, padahal Robert hanya ingin mengobrol dengannya. Robert pun bertanya kepada Stanley tentang kematian Thorvald. Namun, di sini Stanley tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Dia datang ke Los Angeles hanya untuk menemui anaknya. Dan just info saja nih bre, Thorvald dan Stanley dulunya sempat bekerja sama. Makanya, di sini Stanley juga kenal dengan Thorvald. Itulah mengapa Robert sangat curiga kalau kematian Thorvald ada hubungannya dengan kedatangan Stanley ke Los Angeles. Dan yaps, Robert memiliki firasat yang sangat kuat sebagai seorang FBI. Akhirnya, Robert pun melepaskan Stanley dan memberikan kartu namanya jika Stanley membutuhkan bantuannya. Tidak hanya itu, diam-diam Robert juga menyuruh anak buahnya untuk mengintai Stanley. Sesampainya di markas Gabriel, di sini Stanley sempat melihat Ginger sedang memakai sebuah alat penyadap. Stanley pun jadi curiga dengan Ginger. Akhirnya Ginger menjelaskan kepada Stanley bahwa selama ini dirinya adalah seorang agen DIA sedang menyamar untuk memata-matai Gabriel. Dia berharap Stanley tidak memberitahu Gabriel dan Stanley bisa bekerja sama dengannya. Kemudian Stanley diajak pergi oleh Gabriel ke sebuah kafe. Di tempat ini Gabriel menjelaskan tentang misinya, dan misi itu bernama Swordfish.
Sword Fish merupakan sebuah operasi yang dulunya dikerjakan oleh DEA. DEA merupakan badan penegak hukum narkoba yang ada di Amerika. Ternyata orang-orang di dalam operasi tersebut melakukan tindakan kotor. Mereka melakukan pencucian uang dari hasil penjualan kembali barang narkoba yang telah disita. Uang dari hasil penjualan itu disimpan dalam sebuah rekening selama 15 tahun. Sehingga dana yang terkumpul hingga saat ini telah mencapai senilai 9,5 miliar dolar Amerika. Gabriel yang tahu akan hal itu berambisi untuk mengambil uang dari rekening tersebut. Itulah mengapa dia menyuruh Stanley untuk membuat aplikasi Hydra, agar mereka bisa masuk ke server utama bank untuk mengambil uang tersebut. Nah, hari demi hari pun berlalu. Stanley pun menghabiskan hari-harinya untuk merancang aplikasi yang disuruh Gabriel, yaitu aplikasi Hydra. Sampai akhirnya, aplikasi itu pun berhasil dibuat oleh Stanley. Nah, Stanley yang telah menyelesaikan aplikasi Hydra, dia pun langsung memberikannya ke Gabriel dalam bentuk DVD. Karena hampir menyelesaikan tugasnya, Gabriel langsung menepati janjinya dan mentransfer uang sebesar 10 juta dolar ke rekening Stanley. Kemudian Gabriel menjelaskan kepada Stanley bahwa dia sebenarnya adalah orang yang tergabung dalam sebuah organisasi rahasia dan seringkali berganti-ganti identitas. Ia juga berkata kepada Stanley bahwa dia akan membantu Stanley untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya. Kemudian Stanley berencana untuk menemui anaknya di rumah mantan istrinya. Ketika masuk ke dalam rumah, ia pun melihat orang-orang yang ada di rumah ini mati terbunuh termasuk istrinya. Dan ternyata hal itu adalah perbuatan Gabriel. Dan Gabriel lah yang telah menculik anak Stanley. Nah, di hari ini, Gabriel dan pasukannya mulai melakukan aksi peretasan rekening bank milik DEA secara langsung, yaitu World Bank. Karena anaknya telah diculik oleh Gabriel, Stanley pun langsung menyusul mereka. Stanley juga menelpon agen FBI yaitu Robert untuk membantunya. Namun, negosiasi itu tidak berjalan sesuai rencana. Gabriel pun menyuruh Stanley untuk ikut bersamanya dan menuntaskan pekerjaannya jika anaknya ingin selamat. Anggota FBI kemudian mencoba untuk menyelamatkan para sandera yang telah diikati sebuah bom di badan mereka. Namun sayangnya, salah satu sandera harus meledak karena FBI mencoba melawan Gabriel. Setelah ledakan itu, Gabriel pun langsung menyuruh Stanley untuk meretas rekening bank milik DEA dengan aplikasi Hydra yang telah dibuatnya. Setelah proses hacking selesai, semua uang itu pun langsung masuk ke rekening milik Gabriel. Karena telah menyelesaikan pekerjaannya, Gabriel pun melepaskan anak Stanley sesuai dengan kesepakatan. Namun, secara mengejutkan, tiba-tiba uang yang telah diretas tadi menghilang begitu saja dari rekening Gabriel. Gabriel pun kembali menangkap Stanley. Beruntungnya, anak Stanley berhasil keluar dari tempat itu dan telah diselamatkan oleh salah satu anggota FBI. Karena Stanley telah berlaku curang dan mempermainkan dirinya, Gabriel pun kembali menyuruh Stanley untuk meretas uang itu dan kembali menaruhnya ke rekening miliknya. Di sini Stanley sempat menolak. Namun akhirnya Gabriel pun mengancam Stanley dengan menggantung Ginger agar Stanley mau mengembalikan uang tersebut. Nah, akhirnya Stanley pun melakukan apa yang diperintahkan Gabriel agar Ginger tidak terbunuh. Dengan kembali meretas sistem bank, uang tersebut pun kembali masuk ke rekening Gabriel. Dan kali ini masuknya secara permanen. Namun walaupun Stanley telah melakukan apa yang diperintahkan Gabriel, dengan tidak ada akhlaknya, Gabriel pun tetap membunuh Ginger dengan alasan kalau Ginger adalah anggota DEA. Dan ternyata diam-diam Gabriel sudah tahu sejak lama tentang Ginger, yang dimana Ginger adalah agen mata-mata dari DEA. Kemudian Gabriel dan pasukannya membawa para sandera masuk ke dalam bus yang telah mereka modifikasi. Gabriel juga sengaja membawa Stanley. Nah, sebelumnya
Gabriel juga meminta kepada FBI untuk menyediakan pesawat agar mereka bisa pergi dari sana. Jika tidak, para sandera tidak akan selamat. Dengan ancaman itu, FBI pun terpaksa menyediakan pesawat untuk para teroris itu. Nah, ketika bus ini menuju bandara, rupanya pesawat yang diminta oleh Gabriel ke FBI hanyalah pengalihan. Mereka kemudian menerobos dan kabur dengan cara yang cukup ekstrim. Mereka kabur dengan menggunakan helikopter. Akhirnya, bus ini pun berhasil mendarat di sebuah atap gedung. Dan di atas gedung ini sudah ada helikopter lain yang akan membawa Gabriel dan pasukannya. Gabriel pun pergi dari bus dan meninggalkan para sandera. Beruntungnya, sensor kejut yang ada di bom para sandera itu sudah dinonaktifkan oleh Gabriel, sehingga para sandera itu pun akhirnya selamat. Ketika Gabriel dan pasukannya telah masuk ke dalam helikopter, Stanley yang melihat bazooka yang ada di dalam bus, dia pun mengambil bazooka itu dan menembak helikopter yang dinaiki Gabriel. Dengan bidikan yang tepat, akhirnya helikopter itu meledak di udara. Nah, di suatu hari setelah peristiwa itu, Robert dan Stanley pun mendatangi kamar mayat untuk memastikan kalau Gabriel memang telah mati. Setelah proses identifikasi mayat, ternyata mayat tersebut memang benar adalah mayat Gabriel. Dan di sini Robert pun telah memastikan kalau teroris kelas kakap bernama Gabriel itu telah benar-benar mati. Namun, ada yang aneh setelah kematian Ginger. FBI tidak menemukan mayatnya di tempat kejadian maupun di rumah sakit. Dan setelah diselidiki, ternyata Ginger bukanlah anggota DEA. Di sini Stanley mulai curiga kalau selama ini dia telah dibohongi oleh Ginger. Nah, ini nih plot twistnya. Ternyata Ginger dan Gabriel adalah sepasang teroris yang telah bekerja sama sejak awal. Ginger sengaja mengaku ke Stanley kalau dia adalah mata-mata DEA. Hal itu dimaksud agar Stanley tidak curiga kalau dia adalah bagian dari kelompok Gabriel. Nah, mayat yang mereka lihat bukanlah mayat Gabriel yang sebenarnya. Gabriel sengaja memalsukan kematiannya dan menggunakan identitas orang lain untuk mengelabui FBI. Seperti informasi di awal film, jika Gabriel ini sering berganti-ganti identitas. Itulah mengapa dia sangat lihai untuk memalsukan kematiannya, hingga FBI tidak menyadari hal itu. Nah, Stanley yang sadar akan hal itu, dia pun memilih untuk diam saja. Yang ada di benak Stanley, yang terpenting dia dan juga putrinya bisa hidup bersama lagi. Nah, beberapa minggu setelah kejadian itu, terlihat seorang wanita yang datang ke sebuah bank. Dan ternyata wanita ini adalah Ginger, yang telah merubah penampilannya dan juga identitasnya. Setelah dia selesai memindahkan uang yang sebelumnya telah mereka curi, di sini Ginger menemui seorang pria di sebuah kapal dan pria itu adalah Gabriel. Dengan identitas barunya, Ginger dan Gabriel pun kembali menjalankan posisi mereka sebagai seorang teroris. Sedangkan Stanley hidup bahagia dengan anaknya. Dan film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film Swordfish. Ternyata seorang Gabriel adalah teroris yang benar-benar jenius sekali. Segala rencana yang dibuatnya benar-benar terkonsep dan juga detail. Sehingga misinya berjalan sesuai dengan rencananya. Namun, hal itu tidak akan berjalan sesuai rencana jika tidak ada hacker jenius bernama Wolverine atau Stanley.